حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemarin telah kita bahas sekilas tentang biografi pengarang. Siapa nama beliau? Ahmad Tayyib. Beliau adalah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Tayyib. Sekarang kita langsung saja masuk pada Muqaddimatul Musannif. Qala rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Muqaddimah ini akhwani fillah senantiasa terulang-ulang di lisan para khutaba, demikian pula para kutab, sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan hal tersebut kepada para sahabat dan contohkan dalam khutbah-khutbah beliau yang dikenal dengan khutbatul hajah. Pada muqaddimah ini Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala katakan alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh. Segala puji bagi Allah, kita memujinya dan memohon pertolongan kepadanya. Penyebutan nahmaduhu wa nasta'inuh begitu saja inilah yang ada dalam hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sedangkan tambahan wa nastaghfiruh ini di hadis yang lain, yaitu dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud dalam As-Sunan. Dan kesesuaian dua ini disebutkan oleh Syekh, yaitu nahmaduhu wa nasta'inuh, mencocoki apa yang ada dalam Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan hak Allah, kemudian isti'anah yang merupakan hak hamba. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan buruknya akibat dari amalan-amalan kami. Ini makna syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Mana syururil anfus, yaitu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejelekan jiwa-jiwa yang keadaannya innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa itu senantiasa menyuruh, memerintahkan kepada perkara-perkara yang buruk, maka kita memohon perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari keburukan jiwa yang mendorong untuk berbuat jelek. Sedangkan sayyiatil a'mal, ikhwan,
Yang dimaksud adalah uqubatuha, hukuman akibat dari amalan-amalan. Sebagaimana dalam ayat fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu, menimpa mereka sayyi'atu ma 'amilu, keburukan apa-apa yang mereka lakukan, maksudnya hukuman. Dari sayyi'ati a'malina maksudnya adalah meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari akibat buruk amalan-amalan kita, baik di dunia maupun di akhirat. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada satupun yang mampu menyesatkannya. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun yang mampu menjadi pemberi hidayah baginya. Naam, dan inilah hidayatut taufik. Karena al-hidayatu hidayatan. Hidayah itu secara umum terbagi jadi dua. Naam, hidayatut taufik, yang itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa memberikannya, sebagaimana dalam ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidaklah mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberikan hidayah bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Kemudian yang kedua, hidayatul ad-dalalah wal irsyad, yaitu hidayah yang berupa apa? Ad-dalalah wal irsyad, yaitu pemberian bimbingan dan petunjuk jalan yang benar. Maksudnya dibimbing, dijelaskan. Nah, yang sebagian menamakan hidayatul irsyad wal bayan, sama maksudnya, yaitu berupa bimbingan dan apa? Penjelasan-penjelasan. Dan untuk jenis hidayah ini dimampui oleh siapa saja yang memiliki ilmu dan mengetahui kebenaran. Inilah tugas para anbiya dan para pewaris anbiya, para da'i ilallah, para talabatul ilm, yaitu untuk memberi petunjuk, memberi hidayah kepada manusia. Maksudnya berikan penjelasan-penjelasan kebenaran kepada mereka. Nah, sebagaimana Allah katakan tentang nabinya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau wahai Nabi betul-betul akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa? Memberikan penjelasan, bimbingan menuju jalan yang lurus. Taib. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ada yang perlu diperhatikan di sini, akhwan. Dalam riwayat-riwayat khutbatul hajah, naam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan hamdalah, nahmaduhu dengan bentuk apa? Jamak, nahnu. Wa nasta'inuh dalam bentuk jamak juga. Naam. Wa na'udzu billah dalam bentuk jamak juga. Naam, nahnu. Kemudian ketika syahadat diungkapkan dalam bentuk mufrad, wa asyhadu an la ilaha illallah. Naam, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Di sini ada hikmah penting, ikhwan, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, demikian pula oleh muridnya Ibnu Al-Qayyim. Kenapa dalam hamdalah, dalam isti'anah, dalam isti'adzah itu dengan bentuk nahnu, kami, yang menunjukkan apa? Ungkapan bahwasanya itu adalah yang meminta Nabi beserta umatnya
Sedangkan dalam syahadah bentuknya mufrad. Kenapa? Karena untuk syahadah tidak bisa diwakilkan. Untuk persaksian ini tidak bisa diwakilkan. Nah, taib. Berbeda dengan apa? Isti'anah, isti'adah dan istighfar serta apa? Serta memuji Allah. Itu terkadang seseorang apa? Memintakan ampun untuk saudaranya, ya kan? Kemudian memintakan perlindungan kepada Allah untuk saudaranya. Bisa diwakilkan. Karena seseorang bisa berdoa kepada Allah memintakan ampunan untuk saudara-saudaranya, untuk orang tuanya, untuk anak-anaknya dan seterusnya. Tapi untuk persaksian maka tidak akan bisa diwakilkan. Makanya wa asyhadu an la ilaha illallah. Naam, dalam bentuk mufrad. Amma ba'du fa inni wada'tu li wa li ikhwani manzumatan mustamilatan ala ummahati qawaidid din. Pembicaraan tentang amma ba'du ikhwan terulang-ulang dalam muqaddimah kitab-kitab. Dan yang rajih bahwasanya amma ba'du adalah kalimah yang didatangkan untuk memisahkan antara yang sebelumnya dengan yang setelahnya untuk masuk kepada inti yang mau disampaikan. Oleh karena itulah, karena amma ba'du terkandung padanya syarat ikhwan. Taib ditakdirkan oleh para ulama mahma yakun min syai'in ba'du, sehingga setelahnya sebagai jawab didatangkan dengan fa. Maka setelah amma ba'du ya ada fa inni wada'tu li wa li ikhwani. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama siapa yang pertama kali mengucapkan amma ba'du. Ada yang mengatakan yang pertama kali mengucapkan adalah Dawud alaihi salam. Ada yang mengatakan Ya'rub ibnu Qahtan, bapaknya Arab. Naam. Dan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menegaskan bahwasanya hal itu bisa digabungkan, yaitu bahwasanya yang memang pertama kali mengucapkannya adalah Dawud alaihi salam. Kemudian untuk yang pertama kali dari kalangan Arab adalah Ya'rub ibnu Qahtan. Adapun riwayat wallahu ta'ala alam itu yang mazkur disebutkan oleh para imam dan tidak terlalu terkandung padanya faidah yang besar. Kemudian setelah itu beliau mengatakan fa inni wada'tu li wa li ikhwani mandumatan. Sungguhnya aku letakkan untuk diriku, maksudnya aku buat, aku susun untuk diriku dan untuk saudara-saudaraku suatu mandumah. Mandumah yaitu apa? Kumpulan susunan dari bait-bait syair. Mandum yaitu apa? Tersusun, yaitu bait-bait syair yang tersusun. Di sini penting ikhwan, perhatikan bagaimana tawadhu'nya syekh dan juga hal yang menunjukkan al-ilmun nafi'. Beliau katakan wada'tu li wa li ikhwani. Ini seyogianya pada setiap apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan. Untuk pertama kali hal itu diarahkan pada diri sendiri terlebih dahulu. Nah, jadi untuk diri kita dulu, ya, membuat karangan, menulis tulisan yang hendaknya pertama kali mengambil faidah darinya adalah diri sendiri terlebih dahulu. Fa inni wada'tu li. Kemudian wali ikhwani, untuk saudara-saudaraku, agar meluas faidahnya dan meluas pahalanya. Dan ini juga tujuan para talabatul ilm belajar ikhwan. Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairik, untuk mengangkat kejahilan dari diri sendiri terlebih dahulu, kemudian mengangkat kejahilan dari orang lain. Kalau ini ada ikhwan biidznillah, seseorang akan semangat
Nah, belajar, semangat untuk memahami. Taib. Kenapa? Karena ingin mengambil faedah berupa terangkatnya kejahilan, sehingga kejahilan tidak bercokol terus pada dirinya. Kemudian kalau toh dia sudah tahu, sudah mengilmui, tetap dia ingin terus-menerus belajar demi bisa meraih tingkatan berikutnya, kemampuan untuk bisa menyampaikan pada manusia. Nah, ini pula yang ditegaskan dan dinasihatkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala, sebagaimana kalimat beliau yang saya dengar dalam dars beliau, "Faliyakun ya talibal ilm talabuka tadwinan wa tadwinuka talaban." Sama intinya dengan penjelasan tadi, bahwasanya hendaknya penuntut ilmu itu ketika belajar juga sambil menyusun, dia rapikan catatannya, dan ketika menyusun, mengarang, itu pun juga sebagai bentuk talab, karena dialah yang sepantasnya mengambil kemanfaatan pertama kali. Jadi bukan komersil. Ketika melakukan apa-apa, nah inginnya yang komersil, yang memiliki nilai jual. Ini keliru, akhwan. Ini menunjukkan adamun nafa'. Nah, fi ilmi, menunjukkan tidak adanya kemanfaatan pada ilmunya bagi orang itu sendiri. Nah, makanya kalau kita perhatikan karangan ulama-ulama terdahulu, akhwan, terjaga. Nah, dan diantara sebab utamanya karena apa? Keikhlasan mereka ketika mengarang. Memang ingin memberikan kemanfaatan pada manusia. Ingin memberikan kemanfaatan pada manusia, bukan hanya sekedar ingin dijadikan sebagai mata pencaharian. Nah, manzumatan yang beliau susun ini mustamilatan ala ummahati qawaididdin, yang mencakup induk-induk kaidah di dalam agama kita. Wa hiya wa in kanat qalilatal alfaz fahiya katsiratul ma'ani liman ta'ammalaha. Dan manzumah ini walaupun lafaz-lafaznya sedikit, hanya 49, dibandingkan dengan para ulama yang lain yang mengarang alfiyah misalnya. Nah, alfiyah dengar saja sudah sudah mundur dulu 1000 bait. Nah, 1000 bait alfiyah Ibnu Malik dalam nahwu, alfiyah al-Iraqi atau alfiyah as-Suyuti dalam ilmu mustalah. Ini 1000. Nah, dengar saja sudah mundur secara pasti, ya kan? Daya untuk menghafalnya. Makanya beliau katakan di sini walaupun manzumah ini lafadznya sedikit, 49 bait saja, tapi fahiya katsiratul ma'ani liman ta'ammalaha, namun sungguhnya itu maknanya banyak, makna yang terkandung di dalamnya luas. Tapi bagi siapa yang bisa menggalinya, liman ta'ammalaha, bagi orang yang betul-betul memperhatikannya. Ini penting, kawan. Seorang belajar itu hendaknya ta'ammul. Ini harus menjadi ciri khas penuntut ilmu. Penuntut ilmu jangan sampai keadaannya seperti yang tidak belajar. Yang menghadiri majelis ilmu jangan seperti keadaannya orang-orang pasar. Ketika mendapatkan sesuatu serampangan, hendak ta'ammul terlebih dahulu, hendak dipikir terlebih dahulu. Nah, mendapatkan kalimat butuh dia ta'ammul, pahami terlebih dahulu maknanya, kemudian kesesuaian konteks sebelumnya dan setelahnya, sehingga ketika mengutip dari para ulama tidak salah paham, kawan. Apalagi di zaman sekarang, di antara sebab banyaknya fitnah, kawan, karena ini, karena banyaknya orang mengambil kalimat, baik itu dari para ulama atau yang lainnya, mengambil kalimat dipotong-potong tanpa memperhatikan sebelum dan setelahnya, sehingga menimbulkan kekeliruan pemahaman.
Dan terkadang memang tujuan yang memotong sudah buruk. Nah, tujuannya sudah buruk. Makanya ditegaskan oleh Syekh bahwasanya yang mampu menyingkap makna yang terkandung di dalam bait-bait yang singkat ini adalah man ta'ammalaha, orang-orang yang memperhatikannya. Walakinnaha tahtaju ila ta'liqin yuwaddihuha wa yakshifu ma'aniha wa amthilataha. Akan tapi ya bait-bait itu tetap butuh untuk diberi catatan yang memperjelas dan menyingkap maknanya serta contoh-contohnya. Tunabbihul fatina ala ma wara'a dzalik, untuk menjadi apa? Menjadi catatan penting bagi orang yang fatin. Fatin akhwan, yaitu orang yang memiliki kecerdasan dan ketanggapan. Ini fatin namanya. Dia cerdas dan tanggap. Bukan sekedar pintar tapi apa? Tapi tidak tanggap. Tapi fatin itu cerdas tanggap. Sehingga ketika dapat sesuatu, paham, dia bisa apa? Terapkan pada hal yang lain. Makanya ketika diberi satu contoh, dia bisa untuk apa? Untuk mendatangkan contoh-contoh yang semisal. Makanya dikatakan oleh Syekh, penjelasan beliau itu ringkas. Karena apa? Intinya untuk memperjelas, menyingkap makna dan memberikan contoh, dan apa? Memberikan tanbih bagi orang-orang yang cerdas dan tanggap untuk bisa apa? Mengetahui yang dibalik itu semua. Fabadatu 'alaiha hadha asy-syarh al-latifa taysiran li fahmiha. Maka aku letakkan atas mandumah tersebut syarah yang latif, syarah yang ringkas untuk mempermudah dalam memahaminya. Wa as'alullaha an yanfa'a bihi wadi'ahu wa qari'ah wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim innahu raufur rahim. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kemanfaatan dengannya orang yang meletakkan, yaitu yang membuat mandumah ini, dan demikian pula orang yang membacanya, dan menjadikan amalan ini ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Sungguhnya Dia adalah Raufur Rahim. Taib. Naam. Ini muqaddimah dari beliau, dan kita pun memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kemanfaatan kepada kita dalam mempelajari mandumah ini. Baik, kita masuk pada bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insyaallah metode kita ikhwani fillah yang paling pokok antum adalah paham mandumah terlebih dahulu, makna dari mandumah tersebut, kemudian kandungan kaidah yang ada di situ, kemudian dalil dari kaidah dan contohnya. Itu diingat. Setiap kaidah upayakan itu. Paham kaidahnya, kemudian landasan kaidah itu apa, kemudian contoh penerapan kaidah. Sehingga kita tidak terlalu memperbanyak ta'liq dengan mengutip kalam para a'immah, karena itu nantinya akan memperberat. Dan yang ingin tawassuk pada kitab-kitab setelahnya, dan juga ketika dia mutalaah. Qala rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan bismillah ikhwan terulang-ulang pada setiap awal pembahasan kitab dan risalah. Merupakan hal yang disepakati oleh para a'immah dalam karangan-karangan mereka untuk mengawali penulisan dengan bismillahirrahmanirrahim dengan beberapa landasan. Baik, apa saja? Indah ya Rifki? Sebelum itu semua, yaitu iqtidaan bi kitabillah, untuk apa? Mengikuti kitabullah yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengawali risalah-risalah beliau yang dikirim dengan bismillahirrahmanirrahim.
Demikian pula mengikuti sunnahnya para anbiya, sebagaimana Nabi Sulaiman mengirim surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana dalam surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan juga akhwan, dikarenakan kandungan yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim berupa tabarruk dan isti'anah. Tabarruk, kita meminta keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awal tulisan kita. Demikian pula kita memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, karena ba' pada Bismillahirrahmanirrahim adalah lil isti'anah. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Alhamdulillah. Segala puji semuanya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu pujian yang sempurna. Yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di di sini, ammal hamdu fa huwa tsana'u 'ala Allah bi sifati kamalih. Yang dimaksud dengan alhamdu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Taib. Ini alasan yang pertama. Alasan yang pertama, hamba memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Adapun makna alhamdu itu sendiri, makna alhamdu itu sendiri adalah apa? Dzikru sifatil mahmud ma'a hubbihi wa ta'zimihi wa ijlalih. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yaitu yang dimaksud dengan alhamdu, pujian, itu apa sih pujian? Yaitu dzikru sifatil mahmud ma hubbihi wa ta'zimihi wa ijlalih. Menyebutkan sifat-sifat yang dipuji bersamaan dengan rasa cinta terhadapnya dan pengagungan terhadapnya. Inilah yang dimaksud dengan alhamdu. Sehingga seorang dikatakan bertahmid ketika apa? Menyebutkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala diiringi apa tadi? Diiringi apa? Zakaria? Kecintaan kepadanya dan pengagungan kepadanya. Ini dua hal penting, akhwan. Tayyib ma'al mahabbah wa ta'zim. Tanpa ada mahabbah dan tanpa ada ta'zim, tanpa ada rasa cinta dan pengagungan pada Allah, ini tidak dikatakan alhamdu, tapi sekedar al-madhu. Bedanya madhu dengan alhamdu ini. Kalau al-madhu cuman apa? Nyebut kebaikan nyetok. Terkadang karena ingin dikasih, sehingga menjilat dengan memuji, atau karena takut kalau tidak memuji. Ini namanya bukan apa? Alhamdu, tapi sekedar al-madhu. Adapun alhamdu, ikhwan, memuji dengan menyebut sifat-sifat kebaikan yang dipuji, sifat-sifat kesempurnaannya diiringi rasa cinta dan pengagungan. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala itu kenapa? Disebutkan oleh Imam As-Sa'di di sini bisifati kamalih. Disebabkan karena sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha terpuji pada semua sisinya. Taib. Sebab yang tidak memiliki sifat kesempurnaan tidak pantas untuk diberi alhamd. Kemudian yang kedua, wasubuhi ni'amihi wa sa'ati judihi wa badi'i hikmatih. Dan dikarenakan curahan kenikmatan yang diberikan kepada kita dan luasnya pemberian Allah Subhanahu wa taala serta mendalamnya hikmah dari hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka
Alhamdulillah yang demikian keadaannya tidak pantas kecuali diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ta'ala kamilul asma'i was sifati wal af'al, laisa fi asma'ihi ismun madmum. Nah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Tidak ada pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala nama yang tercela. Bal kulluha asmaun husna. Bahkan semuanya adalah nama-nama yang husna. Sebagaimana dalam ayat, dalilnya apa ini? Indak ya Hudzaifah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Nah, diingat makna al-husna. Apa makna al-husna? Indak ya Ismail. Nama-nama Allah yang husna. Husna itu apa maknanya? Taib al-husna ay balighatun fil husni ghayatah. Itu mencapai puncak kebaikan, itulah husna. Berarti nama Allah Subhanahu wa taala itu husna, mencapai puncak kebaikan. Tidak ada yang lebih bagus dari itu. Wala fi sifatihi sifatu naqsin wa aibin, dan tidak ada pada sifat Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat kekurangan dan sifat cacat. Bal hiya sifatu kamilatin min jami'il wujuh. Bahkan itu adalah sifat-sifat kesempurnaan dari semua sisinya. Wa huwa ta'ala jamilul af'al li'anna af'alahu da'iratun bainal 'adli wal ihsan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dia adalah zat yang perbuatan-perbuatannya jamil. Ya, perbuatan-perbuatannya itu perbuatan yang bagus, mencapai puncak kebagusan. Tidak ada pada perbuatan Allah yang disifati dengan buruk. Kenapa? Karena perbuatan Allah itu berputar antara keadilan dan kebaikan, yaitu pemberian kebaikan. Ya, semua perbuatan Allah berputar antara dua ini, al-adl wal ihsan, yang juga terkadang ditakbirkan oleh para ulama al-ihsan dengan al-fadl. Sehingga bainal adli wal fadli, antara apa? Keadilan dan pemberian. Ya, pemberian keutamaan kepada hamba. Adil pada semua ketetapan dan hukum-hukuman yang diberikan kepada hamba yang bermaksiat. Al-fadl dengan memberikan kebaikan dan pengampunan bagi hamba-hamba yang dikehendakinya. Tidak keluar dari itu, akhwan. Tidak ada kezaliman pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketimpangan. Sehingga semuanya jamil. Wa huwa mahmudun ala hadza wa ala hadza, dan Allah Subhanahu wa taala itu dipuji atas ini dan atas itu. Atas keadilan yang ditetapkan Allah dipuji, dan atas fadl wal ihsan yang diberikan juga Allah dipuji. Falahu atammu hamdin wa akmaluh, sehingga bagi Allah Subhanahu wa taala pujian yang paling sempurnanya. Wallah alhamdulillah lillah sebagai apa? Jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar. Kemudian al-ali al-arfaqi, nah ini sebagai apa? Sifat, sebagai na'at untuk lafdzul jalalah Allah. Wa jami'il asya'i wal mufarriqi, kemudian diatafkan. Naam. Baik. Yaitu ataf kepada lafdzul jalalah Allah. I'rabnya mudah untuk bait yang pertama ini. Segala puji bagi Allah Al-Ali Al-Arfaq, yaitu zat yang maha tinggi, zat yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dan segala puji bagi zat yang mengumpulkan segala sesuatu dan memisah-misahkannya. Baik. Kita selesaikan dulu bagian awal bait. Allah huwal ma'luhul ma'bud, yaitu zat yang diibadahi. Ini makna Allah. Jadi kita sering menyebut nama yang paling agung ini, ikhwan, Allah. Kalau ditanya maknanya apa? Allah itu maknanya apa? Tariq?
yang diibadahi, zat yang diibadahi. Allah bermakna al-ma'luh, yaitu al-ma'bud. Sehingga pada lafzul jalalah Allah ditetapkan sifat uluhiyah, dan ini adalah nama Allah yang paling agung. Naam, yang karenanya semua nama-nama dinisbahkan kepadanya. Naam, sehingga orang mengatakan Ar-Rahman termasuk di antara nama Allah. Nah, Al-Ali termasuk di antara nama Allah, tapi tidak sebaliknya, tidak kita katakan Allah termasuk di antara nama Ar-Rahman, tidak. Ini menunjukkan juga tarjih bahwasanya Al-Ismul A'zam adalah lafzul jalalah Allah. Alladzi yastahiqqu an yu'allaha wa yu'bada bi jami'i anwa'il ibadah wa la yusyraku bihi syai'an likamali hamdih. Yaitu zat yang pantas untuk diilahiyahkan, yaitu diibadahi dengan semua jenis ibadah, tidak disekutukan dengan sesuatu apapun, dikarenakan sempurnanya sifat terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Ali alladzi lahul 'uluwut tam al-mutlaq min jami'il wujuh. Al-Ali tetap sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, di antaranya apa? Indak Kashfi. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Juga selain Al-Ali juga Al-A'la. Naam, yang terkandung sama-sama sifat Al-Ulu. Apa dalilnya? Kasya. Al-A'la bagi Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la. Taib. Yaitu zat yang memiliki sifat al-ulu, sifat ketinggian yang sempurna, yang mutlak pada semua sisinya, yaitu ketinggian zat, ketinggian qadar, yaitu tinggi dari sisi apa? Qadar maksudnya apa? Ketinggian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat-sifatnya adalah sifat tinggi, tidak ada sifat rendahan. Dan uluwil qahar, ketinggian dari sisi kekuasaan. Tidak ada satu kekuasaan pun yang bisa lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Arfaq ini bukan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi disebutkan sebagai bentuk khabar saja, kawan. Adapun yang diinginkan adalah zat yang memiliki sifat ar-rifq, memiliki sifat apa? Kelembutan. Adapun nama yang berkaitan dengan sifat ini yaitu Ar-Rafiq. Ar-Rafiq. Sebagaimana dalam hadis, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Dalam hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ai ar-rafiq fi af'alihi, yaitu zat yang lembut pada semua perbuatan-perbuatannya. Fa af'aluhu kulluha rifqun, sehingga semua perbuatan Allah adalah rifq, dibangun di atas kelembutan. Ala ghayatil masalihi wal hikmah, dibangun di atas puncak kemaslahatan dan kebijaksanaan. Waqad azhara subhanahu li ibadihi min athari rifqihi ma yastadilluna bihi ala kamali, atau ma yustadalluna bihi ala kamali. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kepada hamba-hambanya. Taib, berarti kembali ke hamba. Bagus awal tadi. Yastadillun. Waqad adhara subhanahu li ibadihi min athari rifqihi ma yastadilluna bihi ala kamali. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kepada hamba-hambanya dari athar kelembutan Allah, yaitu bekas-bekas, bias-bias yang menunjukkan kelembutan Allah, yang dengannya para hamba berdalil untuk menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kamali hikmatihi, dan kesempurnaan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, wa rifqihi, dan kesempurnaan sifat rifq bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib, barakallahu fikum. Tapi di sini beliau jabarkan lumayan panjang untuk masalah ar-rifqu. InsyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Naktai bihada walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.